aja ada Mercedes, semua itu punya culture yang membuat mereka bisa jadi top. Nah, yang menarik ternyata culture itu bisa membuat perusahaan jadi sukses, tetapi culture itu adalah sesuatu yang sulit dirubah. Sehingga kalau digabungkan dengan minggu yang pertama, ini seakan-akan jadi bentrok nih. Yang satu mengharuskan untuk selalu mengikuti perubahan yang terjadi, yang satu justru yang ada di dalam perusahaan susah ini buat dirubah. Kalau situasinya tepat, company-nya jadi bagus. Tapi kalau situasinya jadi nggak tepat lagi, wah ini jadi bahaya. Nah, maka kita belajar disitulah Odi harus berperan. Ya, di minggu ke-1 kita Odi berperan. Mainnya di mana? Ini ada yang bocor ya? Suka back sama leg. Siapa ya? Tahan dulu. Back suka ya, supaya badan semakin. Kalau leg kan suka ya. Mas Agung. Ada yang, oke. Ya. Nah, jadi di minggu pertama kita belajar peran Odi adalah memahami bagaimana perubahan itu terjadi. Ya. Di minggu kedua, Odi berperan untuk mengetahui sebenarnya apa yang susah berubah di dalam perusahaan. Nah, di minggu ini kita masuk ke poin yang ketiga. Oke, kalau memang kita harus berubah dan di dalam perusahaan ada yang susah buat berubah, maka kita harus lakukan sesuatu supaya perusahaan bisa ngikut terhadap apa yang dituntut oleh dunia industri. Ya, makanya topik kita, sesi 3 kita di minggu ini judulnya Organizational Renewal. Ya, renewal kan pembaruan, ya. Dan itu adalah cara perusahaan untuk menjawab tantangan yang terjadi di dalam dunia bisnis. Ya, jadi minggu ini saya sudah put di dalam BIK. Nomor 1 ada PPT yang saya share dan dibahas. Saya juga sudah put reading material yang menjadi wajib dari UB. Kemudian yang ketiga saya kalau nggak salah kasih 2 jurnal ya. Jadi yang satu itu topiknya pemahaman tentang organizational renewal dan yang satu organizational renewal tapi di family business gitu ya. Family business itu paling susah berubah itu. Kenapa? Ya di situ yang punya masih ada toh. Ya, macam di Bakri gitu toh. Macam di Sinarmas ya, susah itu buat dirubah. Tapi di dalam jurnal itu kita bisa baca apa yang mereka lakukan supaya ini bisa terjadi. Ya, kemudian saya taruh juga satu kasus ya yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kita di hari ini. Ya, slide-nya nggak banyak. Ya, kita nanti langsung masuk ke dalam kasus. Yang di highlight nanti adalah satu slide terakhir di ujung mata kuliah yang harus jadi perhatian Bapak Ibu semua karena itu merupakan slide yang jadi nyawanya kita belajar ODI di dalam mata kuliah ini ya. Jadi make sure you pay attention especially at the end of the session to understand kalau kita ngomong ODI sebenarnya apa yang mau kita kerjain, apa yang mau kita omongin ya. Anda miss slide ini berarti Anda nggak dapat apa-apa di mata kuliah ini di semester ini ya. Jadi kita coba bahas satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di hari ini kursor saya kelihatan enggak? Gerak-gerak? Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum, Ada ya? belum. Berarti mesti di sini ya. Kalau di sini kelihatan ya? Ada? Belum. Ada, Pak. Oh, ada. Ada ya. Berarti kalau nggak kelihatan matanya yang sudah mulai menua seperti mata saya. Oke, jadi kita akan belajar nanti tentang konsep perubahan, kemudian renewing prosesnya seperti apa, bagaimana organisasi diperbaharukan supaya bisa mengikuti, ya. Dan nanti ada beberapa hal yang tambahan aja, ya. Tapi 2 hal ini pertama yang menjadi fokus kita di malam ini, ya. Lanjut, saya lewati ini, ya. Jadi kalau kita bicara renewal organization, ya, banyak sih bukunya ya yang menarik, tulisan-tulisan juga banyak. Jurnal juga banyak, tapi kalau ngomong OD kan sebenarnya bagaimana kita membarui organisasi ya. Dan renewal becoming the most important thing di dalam OD, bagaimana organisasi bisa diperbaharui terus-menerus. Ya, jadi ada yang menggabungkan antara bagaimana organisasi bisa melawan krisis. Ya, David Kay ya bilang bahwa
kalau kita mau selamat dari krisis ya organisasi kita yang harus diperbaharui. Gitu ya. Cuma nanti kita akan lihat juga bahwa kalau kita mau memperbaharui organisasi ya di dalam buku yang lain ya, disampaikan juga harus ada yang mimpin, harus ada yang ngarahin. Kita mau dibikin jadi apa gitu. Dan kita harus tahu sebenarnya hal-hal yang perlu dirubah apa aja di dalam organisasi. Ya, jadi nanti kita lihat di dalam kasus nanti kita akan lihat bagaimana peran leader ketika kita mau menentukan perubahan yang terjadi dan apa sih yang perlu dirubah ya di slide terakhir nanti. Jadi ujungnya sebenarnya ketika kita bicara renewal organization then we talking about ini nih yang saya hitam ini ya, adaptive, how to make our organization becoming adaptive ya to the situation. Dan tugas si level kan itu memastikan organisasi kita bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kenapa? Poin kedua, ya perubahan akan selalu terjadi. Ya, yang namanya ekonomi selalu akan berganti, yang namanya customer selalu demand-nya akan baru, yang namanya kompetitor selalu akan punya ide yang baru, ya, yang namanya government selalu ada regulasi baru, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana organisasi kita menjadi adaptif, ya. Dan ketika kita melakukan itu, kita harus paham sistemnya, apa yang harus dirubah, dan seberapa dalam itu harus dirubah. Di slide yang terakhir nanti. Ya, jadi make sure yang suka ngilang di tengah kuliah gitu ya, yang suka absen di depan kemudian di belakang hilang ya, make sure di bagian akhir nanti ada. Karena ujungnya adalah di situ. Ya, nanti di slide itu kita akan lihat sebenarnya Odi itu ngomongin apa, ya. Oke ya, jadi bicara renewal organization itu sebenarnya proses untuk melakukan inovasi dan proses untuk menyesuaikan apa yang ada di dalam perusahaan kita dengan apa yang terjadi di luar. Ya, cuman caranya dan apa ya. Nah, saya mau langsung masuk ke kasus ya. Jadi kasus kita kali ini tentang set point. Once again, this is a true story. Bagaimana nanti satu perusahaan kita akan lihat, ya, balik lagi ada tokoh di dalamnya. Dan ini menarik nih, bagaimana sebenarnya dia mau bikin perubahan. Orang ini mau renew dia punya organization, ya, tapi caranya benar atau enggak? Nah, kita diskusikan ini nanti di dalam kelompok kita ya. Kita lihat dulu soalnya secara sepintas. Ini udah pegang kasusnya semua toh? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, di save kasusnya ya. Udah bikinnya capek-capek itu kalau nggak dibaca, oh sedih saya. Ntar dulu, ini mana tadi? Bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan kah? Sudah, Pak. Iya, ada Pak di Kasus set point ada di screen? Sudah. Ada, Pak. Sudah Ada kelihatan. ya. Nah, jadi pendiri set point itu cukup progresif sebenarnya ya. Dia sadar tentang pentingnya budaya. Dia understand bahwa organisasi yang besar ya harus punya budaya yang bagus, yang cocok dengan situasi yang terjadi, ya. Nah, ini menarik nih. Jadi bukan ceritanya ya, di Amerika itu ada yang namanya Steve Patterson ya. Jadi kalau Anda lihat, sebentar. Kita kasih besar ya. Ada orang yang namanya Steve Patterson ya. Steve Patterson ini punya perusahaan. Dan dia berpikir, wah bagaimana caranya membesarkan perusahaan. Ya, jadi kalau Anda jadi CEO, jadi C-level, gedein perusahaan kan ada dua cara. Coba ada yang tahu nggak? Cara gedein perusahaan ada dua. Ada yang tahu? Salah satunya beli Mana? perusahaan yang lain, Pak. Hah? Beli perusahaan yang menjadi kompetitornya. Ya, salah satunya itu namanya apa tuh? Cara gedein yang Merger acquisition, Pak. Merger acquisition ya. itu jenisnya. Tapi gini,
kita harus paham bahwa membesarkan perusahaan ada dua cara, yang organik dan anorganik. Itu dulu ya. Kalau yang organik berarti kita odol-odol ya, kita putar-putar, kita pikirkan bagaimana organisasinya itu membesar dari dalam. Buka cabang baru, buka bisnis baru, buka line of services baru, rekrut karyawan lebih banyak gitu ya. Tapi yang dirubah-rubah, yang diperbaharui adalah perusahaan yang sudah ada. Itu yang namanya organik. Caranya macam-macam. Nanti di strategic management belajar itu. Saya nggak akan bahas di sini. Ya. Cara yang kedua itu yang anorganik. Kalau anorganik kita tidak merubah yang di dalam, tapi kita lihat di luar apa yang bisa digabung ke dalam. Lihat bagus di sana kita ambil. Ya, ngelihat ini kayaknya cocok kita satuin. Ya, nanti namanya bisa macam-macam, bisa akuisisi, bisa merger, bisa joint venture, ya, tapi intinya asalnya dari luar dibawa ke dalam supaya kita menjadi lebih besar. Ya, ada organik sama anorganik. Itu adanya di strategic management. Kita nggak belajar itu, tapi di posisi ini yang mau dilakukan oleh Steve ya, dia mau melakukan usaha untuk melakukan pengembangan perusahaan yang sifatnya anorganik. Ya, kemudian dia melihat ada perusahaan yang bagus gitu, dan dia datang ke sana. Ya, dan ketika dia masuk perusahaan itu dan bertemu orang-orang yang di dalamnya, dia melihat ada sesuatu yang sangat berbeda dengan perusahaan yang dia kelola. Dan itu hal-hal yang bagus. Ya, yang sama sekali di tempat dia nggak kejadian tuh. Nah, karena long story short, karena ini perusahaan kayaknya bagus banget, ya dari sisi orang dan dalam prosesnya ya, bukan masalah angka atau numbersnya. Nah, itu mungkin iya, tetapi dia tertariknya bukan karena itunya. Justru karena bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya, proses yang ada di dalamnya itu yang membuat dia tertarik. Sehingga dia berpikir untuk, wah ini kayaknya gua beli aja nih. Ya, nah pertanyaannya nanti dijawab di sana, ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Ini pembeliannya kalau dibeli make sense nggak? Dan kalau kita ambil budayanya kira-kira bisa digabungkan nggak? Ya, bisa dibeli nggak? Kalau bisa, coba Anda analisa why. Gitu ya. Jadi, tolong nanti di dalam kelompok seperti biasa, ya, dibaca kasusnya, kemudian jawab pertanyaannya di dalam grup, dan kita akan belajar tentang renewal organization. Dan nanti di dalam akhir perkuliahan akan ada satu slide yang paling penting yang kita harus pahami, yang isinya tentang apa itu sebenarnya di dalam OD yang harus kita perhatikan dan kita jaga di dalam perusahaan. Itu ya. Jadi seperti biasa saya akan dismiss kelas ini. Kemudian nanti saya akan taruh link Zoom pribadi saya untuk nanti teman-teman bisa join di sana supaya saya bisa bagi-bagi menjadi grup seperti biasa. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Clear, Pak. Kalau nggak ada, berarti kita leave. Berapa orang itu? Waktunya 15 menit, silakan dimulai. Terima kasih. Apakah ada yang mau share? Saya coba share filenya dulu ya, biar bisa dibaca rame-rame dulu ya. Ya, kelihatan layar saya? Sudah, Mas. Kelihatan, Mas. Jadi kita langsung jawab pertanyaannya gitu ya? Iya, nggak perlu di zoom gede kalau ya. Ya. Nah, wah, kegedean. Oke.
Oh ya, 7 ya, kita udah lengkap. Oke, mungkin langsung kita mulai. Soal jadi dosen juga nih, absen. Meta, hadir nggak Meta? Meta. Hadir, hadir, hadir. Nah, Lagi nyetir, hadir. maaf, maaf. Oh iya siap. Nah, biar aja tahu. Nah, Felitsa Hadir, Mas. hadir. Nah, Peterson hanya berencana. nah Retno hadir. Tadi ya udah ya. Mas Era Hadir. Mas Agung, enggak Mas Agung. Emang ada Mas Agung ya? Enggak ada ya? Bu, sorry, itu Mas Agung sih, Mas Jeffrey. Bener nih, habis. Baik, sip. Nah, mungkin inilah ya, kita cara diskusi agak inilah murni dikit lah ya, nggak usah pakai ini ya, pakai jin ya. Setuju rekan-rekan? Nah, kalau dari pengalaman sama jadi kan berapa kali kan waktu diskusi kita ditanyain juga nih masing-masing pendapatnya nggak sesuai kelompok juga. Jadi pendapat masing-masing aja. Nah, kalau misalnya mau ada, ya, sorry, background gua berisik nggak ya? Itu dari Tes. Suara background gua berisik nggak ya? Aman kok, Mas. Sedikit. Oh ya, sorry kalau ini. Nah, kita masing-masing kalau mau ngambil referensi dari Jin silakan, tapi kalau enggak mungkin kita satu pertanyaan aja ya kami pertama-tama ya. Nah ini make sense nggak mengharapkan satu perusahaan bisa diduplikasi ke perusahaan lain culture-nya. Nah mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman atau punya pendapat, coba disampaikan di sini aja. Silakan. Ini ya mungkin kalau yang lain pada malu-malu. Mas Hera mau ngomong? Iya, mungkin kalau duplikasi kayaknya menurut saya sih duplikasi kayaknya nggak make sense sih. Maksudnya bisa kalau duplikasi dalam artinya kan kita mengambil sepenuhnya eh, apa sih ABC peraturan dan segala macam kita ambil semua, kayaknya enggak deh. Paling kalau bisa kita adaptasi dari SOP dan segala macamnya kita adaptasi kemudian baru diterapkan yang kita punya. Paling gitu sih kalau menurut saya. Kalau secara duplikasi langsung kayaknya enggak deh kalau baca dari ininya. Kalau kita baca sampai Setuju Mas habis, Era sih aku. iya, itu kalau dibaca Gua mute dulu sebentar ya. mergernya belum sampai kejadian ya. Gue belum Iya, baca Bos. banget ini. Kasih Jin yang baca Pak Jeffrey. Santai Mas. Gitu sih. Jadi menurut saya sih adaptasi aja sih. Kalau duplikasi kayaknya enggak deh. Iya. Setuju aku Mas. Soalnya kayak yang misalnya yang aku karena di pemerintahan dari KL yang satu dengan yang lain aja itu kan beda ya. Kita Betul. mau duplikasi plek ketiplek kayaknya nggak akan bisa deh. Kalau Betul. cuma nyomot-nyomot dikit bisa lah, tapi kalau plek ketiplek nggak bisa deh kayaknya. Betul. Ya makanya itu tadi mengadaptasi dari yang sebelumnya nggak apa-apa. Itu sih. Oh, oke. Iya, sama ya. Kalau di saya juga mungkin pengalaman pribadi ya. Kebetulan perusahaan saya juga mungkin baru dibeli lah ya oleh perusahaan lain. Dan perusahaan induknya itu berusaha menerapkan culture-nya berdasarkan view-nya mereka lah ya. Kita nggak bilang salah atau benar. Cuman prakteknya itu em, ya banyak mendapatkan tantangan lah ya. Mungkin juga dari karyawan existing punya caranya masing-masing dan juga perusahaan-perusahaan holdingnya ini punya standar yang beda ya, kebetulan datang dari negeri jiran gitu kan. Nah mungkin itu sih. Jadi tetap pasti ada clash-nya, cuman setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, lama-lama adaptasi sih saling menyesuaikan. Tapi balik lagi. Mungkin ada tambahan yang lain? Teman-teman lain ada sanggahan? Ataupun ada pengalaman?
Absen, Mbak Sera. Mbak Sera. Sorry. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah masuk akal mengharapkan suatu perusahaan manufaktur untuk dapat menduplikasi budaya yang telah dikembangkan oleh Setpoint? Hmm. Ceritanya siapa tuh si Stephenson ya, siapa yang pertama sorry. Iya, si Peterson. Peterson Inc. Peterson Inc. dia mau beli Si Setpoint. Peterson mau beli Setpoint karena alasannya dia mau beli budayanya si Karena Setpoint bagus itu. gitu. Iya, Bagus, dia budayanya suka bagus boardnya gitu itu. ya. Hmm. Bagi dong ininya ada nggak? Susah sih. WA. Ya, Sudah di share screen Mbak Tera? Iya, iya. Tadi Pengen pendapat baca yang udah lagi. ada gimana? Ada di link Mbak Tera? Oh, ada ya? Bentar ya. Ada. Silakan Pendapat yang baca. udah ada tadi apa? Mas Ayati, Sorry, apa gimana? pendapat yang sudah ada tadi apa? Oke, kalau menurut saya Tidak tadi, bisa, tapi harus ada mungkin diadaptasi masih bisa, tapi ditelan bulat-bulat nggak bisa. Iya sih, saya Kalau tadi kesan pertamanya susah dari sini. ya, kalau yang di perusahaan gue, ya perusahaan Allah juga, itu bakal ada sedikit inilah ya, sedikit clash sedikit Oh pada iya, awalnya, bener juga. tapi Bener juga. lama-lama nanti jadi saling menghaluskan lah, Nah, saling. kalau mau sharing yang gua tahu juga nih, Mas Ayati ya, di tempat kita ya, ini kan perubahannya lumayan besar ya. Kita Ya, kan bawa kulturnya Aksiata kan ya, yang Iya. amat sangat compliance gitu ya. iya, Terus sudah gitu, eh, memang nggak gampang sih, butuh waktu hampir 1,5 tahun nih ya. Dan iya, sampai dengan betul. sekarang pun kalau di tempat kami ya, bagian leader-leader ini semuanya hampir 2-3 bulan sekali tuh training terus tuh. Ya kan? Ya kan, lo Iya. tahu kan kalau dikirim ke BSD gitu kan, itu pasti training terus tuh. Jadi biar culture-nya si ya yang diinginkan lah ya, itu Iya. tersampaikan gitu. Bukan hal yang nggak Betul. mungkin sih, cuman susah aja, butuh waktu. Jadi untuk teman-teman ketahui, First Media ini dahulunya kan dikenal sebagai kabel vision. Kita ini pelopor TV berlangganan dan juga boleh dibilang pelopor internet broadband rumah lah. Jadi ya udah kita merasa sangat berpengalaman dengan pasar Indonesia nih. Siapa orang-orang baru mau ngajarin kita? Ya. Nah, berarti hampir bersambung juga ya dengan pertanyaan kedua, bisakah budaya perusahaan dibeli? Nah, ya. Mungkin ada pendapat? Tapi kalau case ini beda, Mas Yuti. Ini kan ngebeli ya. Kalau kita kan diambil ya. Dibeli juga. Kalau ini diakuisisi. Iya, bukan, maksud gua, kita kan sebagai pihak yang dibelinya, dan kita yang harus menyesuaikan dengan culture sana ya. Tapi kalau ini kan dia beli, dia mau menyesuaikan dengan culture yang dibeli gitu kan. Enggak, dia justru dia ini membeli suatu perusahaan karena perusahaan yang dia beli itu dari culture-nya bagus. Iya, dia pengen tiru kan. Dia pengen tiru. Bukan menularkan budayanya dia ke yang dibeli kan. Enggak. Cuman maksudnya secara pertanyaan itu yang pertama kan make sense enggak gitu kan. Terus yang kedua adalah apakah budaya itu bisa dibeli enggak gitu loh. Dengan gua beli perusahaannya, gua beli sekaligus budaya-budayanya gitu. Bisa enggak gitu. Kalau kebudayaan kayaknya nggak bisa dibeli ya, kan bukan produk atau jasa. Bukan, iya culture yang misalnya suatu perusahaan ini contohnya nih, saya pernah ketemu nih perusahaan agak modern itu pantang memanggil bapak dan ibu untuk rekan kerja, wajib panggil mbak atau mas, tua muda wajib panggil mas mbak gitu. Ini ada hubungannya sama penjajah nih. Banyak nih ceritanya. Gimana? Iya berarti kan. Iya, berarti pertanyaannya adalah bisa dibeli nggak? Berarti kan otomatis kalau bagi saya sih ya, kayaknya enggak deh. Maksudnya bagi saya tidak bisa dibeli. Tapi kalau kita mau menerapkan gimana caranya? Kita mau meniru atau apa? Itu namanya apa ya? Mungkin harus pelan-pelan sosialisasi atau pelan-pelan edukasi gitu. Iya. Kalau prakteknya yang di kita gitu, Mas Eti. Berulang kali gitu.
Nah, kalau kita baca nih kan ya, jurnal yang di saya share ini, endingnya ini masih open nih sih katanya nih. Yang paragraf yang saya highlight ini ya. Proses merger sedang diusahakan dan kemungkinan besar terjadi tahun depan. Nah, kalau teman-teman mau tahu endingnya, mungkin cari aja di Google ya. Saya juga nggak terlalu kenal sih siapa si Peterson sama si SharePoint ini. Tetapi endingnya open ini berhubungan sama pertanyaan yang ketiga. Nah, kalau misalnya jadi, malah ya nggak dapat apa-apa sih SharePoint gitu. Ya nggak sih? Maksudnya kayak suatu perusahaan yang bagus-bagus, cakep-cakepnya nih, misalnya contohnya siapa ya? OVO lagi cakep-cakepnya dulu kan. Tiba-tiba dibeli oleh Grab. Nah, apakah kekuatan OVO itu bisa diteruskan oleh perusahaan yang baru gitu misalnya? Jadinya jelek gak sih SharePoint ini? Kalau misalkan seandainya apa namanya? Oke, contohnya kayak tadi misalkan pembelinya kalau misalkan jelek otomatis jadi hasilnya jelek gak sih? Bisa bisa ngancurin juga. Misalnya kan SharePoint udah bagus nih. Kemudian dibeli misalkan ada perusahaan yang mau beli di mana perusahaannya yang misalnya yang jelek walaupun dia punya duit gitu kan. Iya. Iya sih. Kalau menurut saya sih benar ya, tergantung banget dengan si pembelinya itu, karena Iya, gimana pun si pembelinya itu kan pasti nanti pelan-pelan menempati posisi si level ya. Dia yang jadi betul. direktur, CEO, ya mau nggak mau atau omong atasan kan itu kan yang jalan kan. Padahal Kemungkinan akan ngancurin kan? iya kalau dia si Kalau levelnya hanya punya duit doang ya tidak bisa mengelola perusahaan. Tadi Betul, sekarang betul. Enggak sih, menurut aku gini, kalau dia negosiasi dan bargainingnya bisa bagus di awal ya, bisa jadi sih jadi makin growing gitu. Cuma memang kadang-kadang kan merger nih bukan akuisisi ya. Kalau merger somehow kan kalau misalnya lebih ke akuisisi kan kayak ya udah yang kalah yang mau ngalah gitu. Tapi kalau merger kadang-kadang tuh as long as sama bisa bisa bergening dengan baik di awal gitu ya. Win-win bisa dicari di awal. Kayaknya kalau dibilang nanti dia akan jadi apa tuh kalau kalau bahasanya kan di sini akan menghancurkan budaya gitu. Mungkin enggak, cuma mungkin ya pasti ada asimilasi yang terjadi gitu. Nah, ini tinggal gimana caranya negosiasinya sih gitu. Mana yang mau di-adapt, mana yang mau enggak dengan visi misi perusahaan yang baru gitu. Gini mungkin maksudnya Mbak Sera gini ya. Selama proses merger itu tuh si pembelinya tadi saha sih namanya itu tuh kudu apa namanya Peterson sama mempertahankan SharePoint. nilai-nilai yang oke gitu di set point itu. Hmm. Jadi nggak hilang gitu budaya yang udah oke Iya, itu tuh nggak hilang gitu karena meren ya. menurut aku kan kalau merger tuh somehow sama-sama kuat gitu. Maksudnya kadang-kadang tuh sama-sama kuat ya kita nganggapnya gitu. Jadi mungkin ini tergantung gimana saat proses negonya gitu atau misalnya saat mendefine kembali gitu mana yang mau diangkat, mana yang enggak gitu ya. Tergantung visi misi barunya mau dibawa kemana nih goals perusahaannya gitu. Kecuali mungkin kalau akuisisi nih perusahaan udah mau pilot diambil mau nggak mau dia yang ngalah total sama yang ngambil gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Tapi Oh nggak tahu. iya. Nah mungkin saya menambahkan sedikit view-nya ya. Sebagai contoh, oke sorry pertama-tama faktanya adalah si SharePoint ini perusahaan manufaktur ya. Nah, tapi yang saya mau kasih contohnya ini bukan manufacturer nih, contohnya Telco yang barusan ini heboh lah ya, Excel Smart kan. Kebetulan saya tahu sedikit cerita di dalamnya. Jadi untuk karyawan ya udah oke lah ya, dua belah pihak digabung. Tapi yang pasti C levelnya, CXO, CX levelnya itu adalah gabungan dari kedua perusahaan, lalu CEO-nya dari pihak luar. Nah, kalau kondisi seperti itu gimana ya menurut rekan? Jadi CEO-nya Excel Smart itu adalah orang baru. CTO-nya orang Smart. Komersilnya orang Excel. Lalu ada orang operation-nya itu juga dari orang Excel. Branding orang Smart. Lalu ada HRD orang ketiga lagi, sorry, orang baru. Nah, itu menurut teman-teman gimana tuh kira-kira? Biasanya sih kalau kayak gitu eh lebih ke bagi-bagi kursinya sih Mas. Maksudnya di belakangnya itu tuh kayak mana kuat-kuatannya gitu. Tapi kalau aku bilang sih balik lagi ke proses negosiasi ya. Karena kan kayak gitu udah main intrik dan politik tuh.
Cuma balik lagi sebenarnya sih kalau merger menurut aku tuh kayak sama-sama posisinya sama-sama masih setara lah gitu. Satu sama lain masih bisa dibicarakan. Balik lagi setelah merger ini mau dibawa kemana nih goalsnya gitu. Kira-kira mungkin dari visi misi atau goals yang dibawa yang lebih cocok dengan kepentingan itu siapa gitu sih. Nah, kalau Jadi model bagi kursi, ada impact buruk atau baik nggak sih terhadap culture, terhadap budaya? Positif negatif nggak sih kayak gitu? Maksudnya, Oke. ini kenapa Jadi kalau positif? seolah-olah, merger tuh, kalau Mm-mm. merger harusnya mereka menyatukan kekuatan kan ya, harusnya Benar, tujuannya ya. aku mikirnya gitu. Jadi kayak kalau Bukan merger, saling mengalahkan harusnya kan. tapi kan pada kenyataannya ada aja tuh kan Ya sih, sikut-sikutan. ya Cuma sih. kalau aku sih mikirnya merger tuh seharusnya bikin perusahaan tuh makin grow. Maksudnya gini, that's why dia merger tuh tujuannya biar makin growing gitu, biar makin gede Makanya lagi. makanya mungkin ada akuisisi, ada merger kan. Ada satu Gitu. lagi yang investment gitu. Aku Mungkin mikirnya kalau merger ini masih ada posisi sama-sama kuat lah gitu, tinggal bergeningnya gimana sama apa goals yang mau diambil gitu. Lebih ke situ kalau sih. kasusnya kita apa sih Mas Yeti? Kita kan dibeli. Kita Kita Dibeli. pemegang Akuisisi. saham utama kita, pemegang Akuisisi berarti utama. kita. Enggak merger kan? Sebenarnya enggak sih. Pemegang utama sahamnya Mm-mm. Linknet sebelumnya adalah Grup Lipo. Grup Mm-mm. Lipo menjual kepemilikannya Axiata. 65% kepada Axiata, 35% kepada Excel. Ya. Excel itu Itu anak namanya bukan apa? Axiata. Ya artinya kita diakuisisi sih. Di akuisisi kan. Heeh. Berarti dengan Excel Smart berbeda kan? Excel Smart harusnya merger kan? Beda. Excel Smart merger, benar 50-50. Nah, case-nya si Excel Smart itu, jadi misalnya CTO, udah dia bawa tuh teman-temannya tuh semua tuh, karena bosnya kan orang Smart. Nah, jadi budaya Smart tuh di sana lebih kental. Nanti bagian komersil nih, yang bagian penjualan nih, bosnya itu orang Excel, jadi budaya Excel lebih kuat. Nah, misalnya beda-beda per departemen, per apa namanya tuh, per Makanya Bang direktorat. Seti, mungkin HR-nya kenapa orang luar, biar culture-nya nggak ini kali, biar ada tengah kali gitu maksudnya. Nah, mungkin ya. Iya kan? Iya kali ya orang HR. That's why orang HR di tengah supaya punya view netral ya terhadap pertentangan Kayaknya culture gitu ini. ya. CEO-nya emang orang di luar Orang juga ya, Mas? ketiga, cuman kayaknya sih pernah kan? kerja di Axiata, pernah kerja di Axiata Bangladesh atau apa gitu. Gue dengernya orang Axiata. Ya udah, oke. Iya sih, ya. Ya kalau berhubungan sih lebih ke Axiata sih memang benar. Bukan orang Beling baru sama sekali sih. Begitu. Ya, Berarti ini nomor tiga merger ini akan menghancurkan harusnya enggak ya? merger? Kan saling menguatkan harusnya ya. Set point ya, iya. Jawabannya bisa jadi. Ya, yang penting ini sih, yang penting alasan kita sih, bisa atau tidak bisa, yang penting kita bisa menjelaskan sih. Potensional sih nomor 3. Iya. Potensional yes ya. Potensional hancur berarti. Mas. Potensional tergerus. Potensial tergerus kenapa itu? Soalnya kenapa tuh? bayanganku kalau nggak dipertahankan dengan baik ya wassalam, pasti akan kebentuk ekosistem baru lagi kan. Budayanya bakal hilang dengan sendirinya. Ini si Setpoint lebih kecil kan ya dari si yang satu kan posisinya, maksudnya Katanya secara sih diajak merger. Iya nggak, maksudnya secara perusahaannya, secara karyawannya lebih kecil dibanding yang ajak kan ya, dibanding si Peter itu kan kayaknya ya, izin scroll ke atas ya, izin scroll ke atas. Peterson punya 300 versus 30 kan. Si Setpoint punya 30, saya 1/10 ya. Menurut aku sih bisa jadi karena secara perusahaan gitu ya, maksudnya secara lingkup perusahaannya si Peterson ini lebih besar gitu. Iya, jadi kita nggak baca masa depannya. Nggak sama-sama apa mau jawabannya ngambang aja mau? Tergantung gitu. Tergantung negosiasi. Tergantung kalau ngelihat dari harafiah merger ini menyatukan, berarti harusnya saling menguatkan. Tapi kalau ngelihat dari situasinya nih, kayaknya bisa ini 30 lewat nih. Setpoint hancur lah. Jawaban diplomatis. Kayaknya sih kayaknya bakal hancur sih. Soalnya Setpoint yang punya culture bagus, tapi orangnya sedikit. Ya kan? Di Peterson punya karyawan banyak, tapi dia pengen ini, jangan-jangan ada penolakan sih dari karyawan Peterson sih kayaknya. Iya. Jadi setelah diambil budayanya dibuang semua tuh ya. Betul, jadi begitu. Ya lo harus ngikutin yang banyak kan, gitu kan? Yang banyak suara dong. Takutnya terintimidasi si Setpointnya itu sih.
Ya, sebenarnya nggak Intimidasi tega ya. pasti. Heeh. Cuma nggak boleh Benar-benar. nggak boleh nggak tega kata Pak Vidi tadi. Oh iya iya Ya, benar. kan Iya. jadi next level itu semakin sedikit temannya tuh. Kan untuk sustainability company kan. Jadi ya. Harus ditega ya. Mesti tega. Iya. Ya. Gitu kali ya jawabannya ya. Ya benar ya. Oke lah. Heeh. Dan ini pertanyaannya semua terkait dengan fakta-fakta di bacaan ini ya. Tapi ya teman-teman kalau ada pendapat sendiri ya silakan. Dan juga kalau dari pengalaman lalu, Pak Fidi kayaknya nanya orang per orang deh. Jadi ya bahas diskusi kita ini untuk menambah wawasan aja Incit nanti kalau ditanya. Betul, saling sharing sih. Iya betul. Ya boleh. Mbak Felitsa atau yang belum ngomong nih Mbak Meta nih, Mbak Meta kita ada. Lagi nyetir dia tuh. Oh iya. Felitsa, Kemarin aja gue masih- lagi nyetir puyeng loh. Pindah grupnya. Mencetnya salah Emang mulu gue. hati-hati loh habis salah klik. Gue Salah masuk kamar ya grup Mas kemarin. Jeffrey. Ya ampun. Kemarin masuk ke grupnya Mbak Meta. Loh Mbak Meta nggak ada yang bilang. Iya. Tadi gue ketemu Bu Julika tuh di depan. Lalu di mana lu? Enggak, di online juga, di room depan, di lobby ini, di Zoom. Iya. Berarti nomor 1 apakah make sense? Make sense gitu ya. Bisa dibeli, bisa. Sorry. Gitu ya. Gua ada pengalaman sebenarnya banyak. Nah, Ayo udah sok, ayo. Iya. Gimana? Gua lagi nyetir. Oh, sini Hati-hati. Pakai Melipir. Kalau dulu kan gue kan di perusahaan Korea, jadi multinasional. Emang ada GVA-nya. Gue juga sempat lihat Korea 80, Indonesia 20. Jadi si KS ini kan ada banyak anak perusahaan. Krakatau Posko juga sama banyak. Siapa Tapi yang kalau 80-20? Yang menang siapa? 80 Korea. 80 Korea. Yang menang 80. Bukan yang menang kalahnya sih sebenarnya, kalau misalkan dari yang sahamnya lebih banyak emang bawa budayanya bagus, sebenarnya bisa aja bagus jadinya partner. Tapi karena memang kayaknya dari culture Koreanya tuh menganggap kalau orang Indonesia itu cuma bawahannya, padahal direktur itu dipegangnya sama Indonesia. Tapi kalau untuk posisi CEO memang dipegangnya sama Korea, karena Korea lebih banyak 80% gitu. Dan Iya kan? karena kayak gitu, 9 second. karena kayak gitu emang ini sih 4, apa 3, adalah 2, Sih. 1. Nah, malam semuanya, gabung lagi di main room. Gimana? Sudah selesai semua? Udah, Pak. Selesai nggak selesai Udah, kumpul, Pak. Pak. Ya. Oke, kita coba diskusikan. Ya, ini kasusnya menurut saya menarik, banyak terjadi. Apakah saya pernah ngalamin? Pernah ya. Nanti coba saya share ya. Kita tukar pikiran. Mungkin beberapa Bapak Ibu tadi saya dengar diskusi juga, maybe more or less been in that situation. Let's discuss. Coba kita lihat ya. Coba kita buka dulu pertanyaannya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan dulu nih. Nah, ketika kita baca kasus ini kan berarti ada satu perusahaan yang dimiliki oleh orang yang namanya Peterson, kemudian dia ingin melakukan pengembangan organisasi yang sifatnya anorganik, kemudian dia kepincut dengan satu perusahaan kan. Sebenarnya apa yang menarik dari perusahaan itu? Coba sebutin satu aja dulu ya. Grup mana dulu? Satu grup Pak Suududin deh. Sama grupnya Keisha deh. Coba grup 1. Transparansi, Pak. Jubir kami Kesia, Pak. Nah, coba Keisha silakan. Transparansi, Pak. Kenapa? Transparansi. Transparansi. Budaya transparansi. Kenapa transparannya itu gimana? Di set point tuh dia tuh ada culture di mana dia bisa di papan petunjuk yang boardnya itu ada laba kotor gitu loh, Pak. Oke, ya jadi itu kan menarik ya. Iya, Biasanya motivasi sih. company malah takut kan. Iya. Kalau karyawan tahu untungnya berapa gitu. Soalnya nanti kalau di Indonesia itu ketahuan yang maju SPSI gitu kan. Iya, betul.
Tapi di situ tiap proses itu kita dikasih tahu, do we win or loss Loss ya. in that process by today. Tahunya dari mana kita tahu cost-nya berapa, modalnya berapa, kemudian nanti kita mau jual berapa, ya targetnya berapa gitu ya. Dan kita tahu prosesnya dikerjain berhasil atau enggak. Ini kan jarang-jarang ada company kayak gini. Ya itu nomor 1. Nomor 2, grup 2, coba siapa? Kelompok 2. Ada apa lagi yang menarik dari perusahaan ini sampai Peterson itu kepincut? Grupnya Tadi siapa? grup nomor berapa ya Pak ya? Siapa? Sayuti, Era, Shira, itu grup 2 tuh. Oke. Kalau grup kami tadi Pak, kami meng-highlight ukuran perusahaannya yang sangat berbeda. Si Peterson-nya 300, sedangkan si Setpoint-nya 10. Jadi khawatir budaya mana yang akan tabrak mana sih sepertinya udah kelihatan di awal gitu Pak, karena perusahaannya 1:10 gitu ukurannya. Kalau cuman besar kecil menurut saya bukan sesuatu yang menarik atau tidak menarik ya. Itu kan cuman sekedar ukuran. Tapi apa yang menarik gitu? Kecil yes, tapi kecil apanya yang menarik dari kecilnya itu? Dia kecil, ada budaya yang sangat baik, culture yang ingin ditiru oleh si Peterson yang punya ukuran besar. Nah, What itu kind yang of kami culture? What kind of culture? That's my question. yang tadi itu yang melalui yang board itu tadi ya, yang informasi yang di board itu yang dia sangat tertarik. Oke, stop dulu Pak Sayuti ya. Coba temennya bantu lagi. Boardnya sudah, tapi apa yang menarik dari board itu? Ada lagi nggak? Coba, atau grup 3 dulu deh. Ya, tadi keterbukaan, transparansi, ada board, itu sudah. Tapi ada lagi nggak yang menarik? Ada Pak. Coba siapa tuh? Jadi pada saat si Peterson itu, bosnya Peterson itu muter-muter set point, si yang menjelaskan itu si teknisinya Pak, si pegawainya malah justru bukan si bosnya Pak. That's the one, ya. Jadi yang bisa menjelaskan justru orang yang di lapangan. Yang kalau di perusahaan kita itu adalah orang yang paling tidak peduli terhadap cost sebenarnya. Ya, tapi di company itu berbeda gitu, semua terbuka dan begitu dipanggil satu orang anak muda, dia bisa jelasin prosesnya dengan jelas, kemudian dia bisa kasih hitung-hitungannya gitu. Itu sesuatu yang buat seorang CEO itu amazed. Kenapa amazed? Karena di tempat dia, yang dia kembangin sekarang ini, yang dia miliki sekarang ini, it's not happening. But company ini ada, bisa ngelakuin itu gitu. Setiap proses bisa dihitung, semua orang tahu untung atau rugi, dan semua orang bisa jelasin. Itu amazed. Ada lagi nggak selain itu? Coba, yang lain. Semua aja, saya buka deh, nggak usah pakai grup-grupan. Ada lagi nggak yang menarik di situ? Si karyawan itu bukan si karyawan ya, si karyawan itu menjelaskan secara clear gitu Pak, tanpa ada rasa takut sedikit pun gitu ya. Oke. Jadi attitude-nya, manner-nya ya, ketika dia menjelaskan seperti tidak ada batasan. Ya, bagi seorang leader yang open itu kan yang diharapkan. Supaya apa? Supaya kalau dia menemui sesuatu yang nggak benar dia bisa langsung koreksi karena anak buahnya berani terbuka. Di Indonesia itu kan kalau belum meledak belum ngomong kan? Kalau malah kadang-kadang di sini sebelum meledak dia resign gitu kan, dia keluar meledak tuh masalah gitu kan. Di situ enggak gitu. Jadi ada banyak lagi yang lain tetapi dia melihat wah, this company is like a different animal dengan yang saya punya. Sehingga dari mata turun ke hati. Kantong lah, harus bayar kan. Kalau ke hati kan bisa gratis. Sekarang mana ada yang gratisan Pak, bayar. Sama istri aja kita nyetor, ya nggak? Nah, jadi itu hal-hal yang bikin kepincut si Peterson ya. Ada banyak hal lagi, tapi dia ngelihat ini sesuatu yang berbeda banget dengan apa yang saya punya. Ya, baru masuk ke poinnya Pak Sayuti nih. Bicara size, ya, bicara size. Company gua gede, polanya begini. Ini kecil, polanya bagus banget. Gimana nih kalau yang kecil ini gua bisa masukin ke yang gede? Ini mirip kayak startup nggak sih Pak? Berarti pola kecil ini Pak? Enggak, bukan startup ini. Ini bukan startup. Ini kasus-kasus awal tahun 2000-an ya kalau nggak salah ini. Ada 2000-an belum zamannya startup ya.
Ini jangan-jangan ada yang belum lahir lagi nih. Hah? Ini di bawah 2000-an semua toh? Ya ada yang ada setelah 2000? Pak Nanang kayaknya Pak. Pak Nanang tuh di atas 20. Nggak ada ya. Ini kasus-kasus 2000-an nih kayaknya ya. Jadi startup belum musim lah, tapi itu company yang kecil tapi sehat ya, punya budaya yang bagus. Yang si Peterson bilang, ini company kalau saya bisa bawa budaya ini ke perusahaan saya yang lebih besar, then my company become getting bigger and bigger, ya, getting better and better, dan kita bisa perbaiki, dia bisa punya mimpi, bisa terdeliver. Itu yang ada di kepalanya si Peterson. Dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Bakri Pasca Sarjana mencoba melihat apakah yang dipikirkan oleh Peterson itu benar atau enggak gitu ya. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kasusnya. Oke, kelihatan? Coba kita lihat ya. Nomor 1, apakah masuk akal atau make sense mengharapkan sebuah perusahaan manufaktur untuk bisa menduplikasikan budaya? Ya, bisa jadi kita perluas aja ya. Sebenarnya budaya itu kalau diduplikasi bisa nggak gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya terutama merefer ke kasus ini, bisa nggak yang dipikirkan Peterson tuh make sense atau enggak? Gitu ya. Kita coba dari grup 3 dulu deh. Grupnya Pak Bambang, Pak Ali, Adinda. Coba silakan. Siapa yang bisa mewakili untuk menjawab dulu? Make sense nggak? Why? Grup 3. Mas Arief? Oke, Pak, kalau dari kelompok 3, Pak, izin menjawab, tapi nanti mungkin apabila ada kekurangan, rekan kami akan menambahkan. Jadi kalau menurut kelompok kami, untuk pertanyaan nomor 1 itu make sense sih, Pak, masih masuk akal, tapi prosesnya itu akan butuh waktu untuk bisa diadopsi, Pak. Jadi nggak langsung misalnya budaya si perusahaan A langsung dapat diterapkan B, dapat diterima saat itu juga, dan itu belum tentu, Pak. Jadi masih butuh waktu untuk bisa menerima. Make sense tapi butuh waktu. Ya, betul. Make sense tapi Berproses, butuh waktu. Pak. Poinnya lebih berproses. Oke. Siapa tadi yang mau tambahin? Pak Bambang ya. Gimana Pak Bambang? Proses maksudnya gimana? Ya, berproses Pak maksudnya Pak. Poinnya Pak. Berproses ya. Jadi nggak langsung bisa jadi Ya, make Pak. sense gitu Nggak ya. langsung bisa jadi. Karena kan budaya itu bukan fisiknya yang diambil ya. Tapi apa namanya ya, kayak tadi Bapak bilang hatinya yang diambil kan. Gitu. Oke, saya note dulu. Dari grup 1 make sense tapi butuh proses karena yang diambil kan core dalamnya gitu ya. Oke, kita dengerin dulu. Sekarang grup 2. Pak Sayuti, Pak Era, Syera ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Jeffrey mau jawab? Make sense, Pak. Make sense. Iya, saya grup Pak. Ya. Make sense. Make sense, karena tadi kita di diskusi juga ada sharing dari beberapa pengalaman dari kita sendiri gitu, Pak ya. Dan memang waktunya, memang mirip-mirip dengan Japan Global sebelumnya, memang butuh waktu. Contohnya kayak di kami gitu ya, kasus kami dari Lipo ke Axiata begitu ya. Budaya yang harus kami turunkan dari Axiata itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Dan ini sudah makan waktu kurang lebih hampir 2 tahun. Itu untuk top leader, ya bukan top leader lah, maksudnya untuk level supervisor ke atas begitu ya. Itu setiap 2 bulan, 3 bulan itu pasti akan ada training dari pusat gitu yang selalu turun dan mengedukasi apa visi, purpose dan sebagainya. Terus apa namanya aturan-aturan baru gitu ya, compliance baru yang harus diikuti gitu. Nah itu setiap hampir 2 bulan, 3 bulan sekali kita semua dapat, dan kita bertanggung jawab sebagai leader itu menurunkan ke yang bawah gitulah, biar kesannya ngerti gitu ya Pak ya. Jadi diturunin ke yang bawah. Kalau nggak ngerti salah sendiri gitu. Ya, kurang lebih begitu lah. Ya, jadi bisa Pak, bisa. Edukasi gitu ya, ya, perlu program, dan itu berterus-terus gitu ya. Terus-terusan. Dan terus-menerus ya. Oke. Saya notes dulu ya. Saya notes dulu. Grup 1 saya mau dengar nih. Grup yang belum, coba siapa?
Make sense sih, Berma. Pak. Pak Berman. Oh, Oke. Pak. Oke, Oh Sia, ya, coba silakan silakan. Sia, Ya, Pak Berman silakan. nanti mungkin lebih ke pengalaman ya. Ya, Soalnya sama pengalamannya sama Pak Jeffrey. pengalamannya sama kayak Mas Jeffrey tadi, satu company soalnya, Pak. Kalau aku mungkin lebih ke kaitin sama teori Bapak ya. Aku sempat baca-baca PPT Bapak. Sebenarnya make sense, bisa budaya itu kan kaitannya sama organization development ya. Jadi bisa, tapi butuh waktu yang panjang karena dia ada butuh 3 pendekatan organization development. Ada individual effectiveness, itu berkaitan dengan pelatihan teknis, manajerial, kemudian ada team effectiveness, itu ada proses kerja yang panjang, terus dia harus punya kepemilikan secara tim. Kemudian ada organization effectiveness, itu struktur sama sistem informasi dari karyawan tuh butuh terlibat di dalam pendekatan develop organisasi gitu sih, Pak. Kalau aku kaitinnya sama teori, aku sempat baca-baca PPT Bapak sih. Cuma kalau mungkin pengalaman dari Pak Berman aja. Boleh dibaca tuh kalau dikasih PPT ya yang lain ya. Ya jangan cuma dipajang aja nih kayak Pak Syarif tuh. Baca nggak Pak Syarif? Saya kasih PPT hari apa tuh? Saya kasih hari Selasa ya. Belum, Pak. Oke ya jadi karena Kesia udah baca jadi UTS-nya saya tambah UAS-nya saya tambahin 10 poin. Ya, saya ambil dari nilainya Pak Beckman nanti. Ya. Oke, Pak. Jangan dong, Pak. Pak, coba Pak Beckman katanya mau tambahin. Silakan Oke. coba. Silakan. Mungkin kita udah sepakat tadi memang ini make sense ya Pak. Cuman saya menyoroti dari sisi prosesnya aja Pak. Kenapa prosesnya lama adalah karena si Setpoint ini kan memiliki budaya perusahaan yang unik ya. Yang tadi itu dari si Peterson itu dia melihat ada board-board segala macam dan si karyawannya itu benar-benar terlibat dan memahami betul secara mendalam proses yang ada di operation perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan diterapkan nanti ke perusahaan yang gedenya yang tadi itu mungkin ya di situ akan ada proses yang lama dan proses yang akan saling berkelanjutan gitu Pak. Seperti yang kayak kami alami yang seperti yang diceritakan oleh Pak Jeffrey tadi gitu Pak. Oke, ya wis. Izin Ini menambahkan, ya, Pak. ini kan para calon CEO nih ya. Jadi kalau saya simpulkan more or less sih jawabannya sama. Ya make sense bisa tapi perlu Boleh proses, izin perlu nambah, Pak? perkembangan, perlu waktu gitu ya. Iya. Ya, Kan betul more ya. or less jawabannya itu toh, ya. Atau Pertanyaan saya simpel begini, nanti saya tunjuk harus bisa jawab nih ya. Kalau semua sudah sepakat dengan itu, bahwa itu perlu proses, perlu pengembangan, soal ngapain nomor dia 2 ya beli? Pak. Iya, soal nomor 2 ya Pak ya. Nyambungnya Pak ya. Nah, ngapain dia beli? Tadi Kembaliin aja sendiri. iya. Hah? Jadi emang sebenarnya make sense tapi tidak sepenuhnya masuk akal Pak. Karena kalau nyambung dengan pertanyaan nomor 2, budaya itu nggak bisa dibeli. Kesimpulannya kalau di kelompok 1 itu kita budaya itu nggak bisa dibeli sebetulnya Pak. Tapi ngomongnya tadi beda, nggak gitu, Pak Lis. Iya, tadi saya makanya mau menambahkan sebenarnya Pak. Karena Oke, memang kesepakatannya memang kita make sense, Eh, cuman tidak ini Pak, sepenuhnya masuk akal gitu maksudnya Pak. oke ya. Bukan mengadopsi itu tidak, tapi bukan bukan ya Satu-satu, juga. satu-satu, sabar. Oke ya. Jadi kalau menurut Pak Lis ya sebenarnya nggak bisa juga dibeli gitu ya. Kalau yang pertama masih make sense, tapi nomor 2 akhirnya ada yang bilang wah nggak mungkin nih nggak dibeli. Ada yang pendapat lain nggak? Kan tadi ini aku pertanyaannya nambahin. dapat menduplikasi budaya yang Nah, dikembangkan Setpoint. Sebenarnya kalau duplikasi budayanya bisa, Pak. Tapi nah. kalau untuk beli budayanya yang Nggak bisa. tidak bisa. Ya, betul. Sebetulnya bukan dibeli, diperjualbelikan kan budaya itu bisa Iya, diadopsi gitu, Pak. Artinya betul. sebetulnya tidak perlu beli pun bisa Pak kalau dia mau Betul. menduplikat gitu ya dengan cara-cara mengadopsi yang benar prosesnya ya seharusnya tanpa membeli Oke. pun bisa. Jadi saya gini ya, saya mau cerita nih. Kalau ini pengalaman pribadi ya. Ini tahun kayaknya waktunya mirip-mirip juga ini. Di tahun 2000-an awal ya. Jadi waktu itu saya masih di Astra. Kemudian ada yang pernah dengar perusahaan yang namanya Temasek? Investing dari Singapura ya Pak? Yang asing Singapura. Ya, itu dan antaranya Singapura lah. Ya, yang jadi CEO-nya itu istri dari komisarisnya kalau nggak salah istrinya Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Kemudian CEO-nya itu adalah
B.J. Lee ya, anaknya Lee Kuan Yew kalau nggak salah ya. Jadi itu Danantara yang dikelola dengan bener lah, korupsinya dikit gitu. Kalau Danantara kan belum tahu ya kita ya. Tujuannya sih bagus ngikutin itu. Nah, Temasek itu perusahaan Singapura yang dia punya market besar. Usahanya banyak, konglomerat kan, konglomerasi. Usahanya banyak di Southeast Asia, semuanya ada ya, di negara mana aja ada. Kemudian dia punya kapital yang sangat besar, diatur juga dengan sangat rigid, pengawasannya luar biasa, dan dia pengen ngembangin bisnisnya. Ya, kemudian di Indonesia ada perusahaan yang namanya Astra. Ya, jadi kalau kita lihat Astra di Indonesia berkembang sangat pesat, bagus ya, kemudian terkenal dengan budayanya, sangat concern dengan proses ya, karena Astra percaya bahwa yang namanya proses tidak akan mengkhianati apa? Hasil. Hasil ya. Jadi agamanya proses, yang namanya PDCA semua dilakukan dengan sangat berdisiplin. Ya. Nah, Temasek sebagai perusahaan Singapura sangat peduli dengan yang namanya hasil. Dia tidak peduli dikerjakannya gimana, yang penting hasilnya harus cuan. Orang Singapura kan, dan dia punya kontrol yang sangat keras dan sangat bagus, yang memaksa semua orang harus siap diperiksa kapan aja. Gitu ya. Jadi kalau ini ada yang kerja sama orang Singapura nggak sih? Belum. Ada ya? Ada. Orang Ya, Malaysia, kalau Pak. kalau kita kerja Kami beda. Malaysia. Malaysia sama Singapura beda. Kalau sama Beda. Singapura itu kita Ada, Pak. Sama Kita kayaknya pernah, Pak. tertuduh Pak, pernah, terus Pak. ya. Hah? Kita pernah, Pak. Pernah kita, Pak. Kenapa? Kayak Memang tertuduh hasil. terus kan. Kalau kerja sama orang Singapura itu kan, kayaknya kita dituduh maling aja kayaknya. Terus gitu ya. Tapi itu ya sudah culture-nya ya aja. Jadi ada dua perusahaan nih. Ya, kemudian waktu itu orang-orang Astra berpikir, wah bertahun-tahun di Indonesia udah katam di Indonesia, sudah waktunya saya atau waktunya Astra untuk bisa paling nggak ke Southeast Asia lah, kita harus expand. Nah, cuman kalau expand sendiri berat. Ya, kemudian orang dari Temasek mikir juga, waduh, ini gua udah menguasai Southeast Asia, tapi kayaknya ada yang kurang di perusahaan ini. Kita kan ngomongnya hasil-hasil terus. Mestinya kita juga punya perhatian dengan yang namanya proses. Nah, sehingga itulah ya, dari mata turun ke dompet. Ya, orang Astra bilang, wah ini gua kalau join sama Temasek, maka perusahaan yang namanya Astra, mau Astra Grafia, Astra Argo, ya, mau Astra Honda Motor, Toyota, whatever namanya gitu ya, ini bisa kita main di Southeast Asia. Karena apa? Kita punya kendaraan yang namanya Temasek. Temasek lihat Astra, wah ini company kok prosesnya keren banget ya. Semua proses di record, kemudian ada pertanggungjawabannya, punya dashboard isinya tentang proses. Ini kalau bisa dibawa ke dalam Temasek dan diterapkan di seluruh Southeast Asia, maka Temasek akan jadi perusahaan yang paling aman. Hasilnya bagus, prosesnya bagus. Kalau Anda jadi CEO Temasek, Anda jadi CEO Astra, melihat dua hal gini di atas kertas, jadi nggak tuh perkawinan? Jadi, Pak. Jadi, Pak. Lengkapi soalnya. Bisa jadi. Ijab kabul nggak? Kelihatan sempurna sih Pak ya. Ijab kabul dong, kejadian dong, ya kan? Nah, yang satu memperbaiki proses, yang satu memperluas pasar. Ya, ketika ngomong proses, ngomong budaya kan sebenarnya itu. Ya, yang satu ngelihatnya dari sisi market dan kapital, yang satu ngelihat dari sisi budaya. Nah, saya ada di dalamnya, masih krocok, kunyil-kunyil kecil gitu ya. Nah, cuman waktu itu ngeliat tuh, begitu kita, waktu itu sistemnya joint venture, 5149. Ya, saya waktu itu ada di Astra Grafia, 5149. Nah, kita yang 49, mereka 51. Nah, apa yang terjadi? Ya,
Begitu ini terjadi, maka mereka kan taruh orang-orang di Astragrafia lah ya, dan beberapa company yang lain juga mungkin waktu itu ya. Begitu taruh di sana, langsung dong namanya orang Singapura yang ditanya apa begitu dia mendarat? Begitu dia masuk ke dalam perusahaan, orang Singapura nanya apa? Kalau dengar background saya tadi. Ya, uang, Pak. Hasil kali ya, Pak, Hasil. yang Ya, dicapai. hasilnya gimana? Aset Company Pak. ini udah Iya, ngasilin apa? Gitu kan? Siapa ya? iya. Sudah ngasilin apa? Orang Astra jawabnya apa? Yang diceritain apa sama orang On Astra? proses. Prosesnya Pak. Proses. Ongoing on proses. Prosesnya. Oh, kita lagi begini-begini. Terus orang begitu selesai dijelaskan prosesnya, orang Singapura ngomong apa? Mana hasilnya? Kapan jadinya? Hasilnya apa? Ah, Hasilnya. ya Atau oke, kapan itu jadinya? prosesnya. Terus hasilnya apa? Padahal Ya. orang Astra percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati, Hasil. Oke. tapi hasilnya udah ada belum? Belum. Belum. Apa yang terjadi? Coba. Apa yang terjadi? Ya, Berantem gontak-gontakan, terus. Pak. Iya. Tektokan. Kan? Ya, itulah ceritanya saya keluar dari Astra ya. Oh, pengalaman, Pak ya. Karena agama saya beda ternyata sama mereka. Ya jadi ketika itu yang terjadi ketidaksesuaian. Ya yang satu berharap marketnya Astra bisa berkembang, yang satu berharap budaya bisa diambil, hasilnya makin banyak. Nggak ketemu. Ya. Tahan berapa lama tuh perkawinan? 2 tahun. Enggak ya? 2 tahun, betul. Ujungnya gimana? Ujungnya ya Astra diminta kembali membeli sahamnya seharga yang ketika itu dibayar. Jadi tidak kurang tidak lebih, balikin duitnya, sahamnya dibalikin ke Astra. Ya, 2 tahun kita membuang tenaga sia-sia, 2 tahun kita membuang energi. Ya, energinya luar biasa. Jangan main-main dengan yang namanya budaya. Ya karena gitu kita dua budaya jadi satu, sama aja kayak orang kawin kan. Orang kawin enak pakai pacaran. Nah kalau perusahaan kan nggak pakai pacaran, langsung ketemu sekian banyak orang dengan budaya yang berbeda. Cara meetingnya aja beda, output meetingnya aja beda. Ya. Dan kalau mungkin tempatnya Pak Batman dan teman-teman di Lipo dan di Sinarmas, kalau di telco kan sadar, kalau nggak merger kan itu frekuensi nggak dapet itu. Dengan teknologi yang baru frekuensi kan cuma segitu aja. Kalau nggak merger mana jalan, nggak bisa kan? Ya sadar kan itu dengan kepentingan bersama. Tapi kalau di kasusnya Astra dan Temasek nggak begitu ceritanya. Ya sehingga apa? Uang sekian besar terbuang, waktu itu yang paling penting terbuang, sampai akhirnya sekarang yang punya Astra siapa? Tahu nggak? Investornya. Kalau belum ganti namanya Jardine. Ya, apa yang dilakukan Jardine? Tahu nggak? Beli saham, habis itu biarin Astra jalan. Butuh apa? Butuh apa dikasih, sediain. Iya, dan dia besar sampai sekarang. Ya, dia nggak utik-utik prosesnya, dia nggak utik-utik culture-nya, tapi apa yang dibutuhkan itu yang di-provide, dia menjadi besar. Sampai sekarang. Ya Astra sahamnya kalau Anda lihat dari berapa tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu lah ya, dari tahun 2000-an udah 2025 sekarang, angkanya sangat bagus. Produktif, dividennya oke, ya, dan pemiliknya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dan kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya dari cerita ini sebenarnya ya, kalau kita ngomong culture, ya culture itu kan perilaku yang terlihat. Yang munculnya dari apa? Kalau kita baca dari kasus apa yang kemarin, ya itu kan kumpulan dari value. Value itu apa yang penting di dalam perusahaan, yang ujungnya menjadi norma. Norma itu apa yang menentukan benar atau salah di dalam perusahaan, yang keluarnya dalam bentuk perilaku. Kalau bagi dia value-nya proses is important, ya maka dia punya norma, sesuatu yang prosesnya tidak diatur dengan benar, itu adalah sesuatu yang salah. Perilakunya apa? Orangnya sangat care dengan proses, ngikutin semua SOP. Ya. Tapi kalau value-nya adalah nilai, output, maka normanya apa? Yang benar adalah kalau
menghasilkan output, ada angkanya, sehingga perilakunya apa? Begitu dia muncul, dia nggak peduli proses, dia akan tanya hasilnya apa. Nah, jadi be careful ya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau kita ngomong culture, ya itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Ya, kalau kita sadar di week 1 bahwa perusahaan itu selalu berubah, environment-nya yang di luar, dan kita sadar bahwa kita harus ngikut kalau kita mau survive, kita mau sustain bisnisnya, kita mau sustain perusahaannya, kita harus ngikut. Kita harus sadar bahwa kita punya culture yang bisa membuat kita sukses, tapi bisa membuat kita gagal kalau culture-nya tidak pas dengan apa yang terjadi di luar. Dan kita harus renew. Dan di minggu ini kita belajar bahwa nge-renew itu bukan membeli, Pak. Bukan membeli, Bu. Then we have to create. That's why we have OD. Ya, that's why kita persiapkan Bapak Ibu untuk menjadi pimpinan perusahaan yang sadar bahwa itu harus dibikin. Makanya kalau kita jadi pimpinan perusahaan, ya kita nggak mau peduli tentang perilaku orang-orang, kita nggak mau peduli dengan apa yang namanya culture, kita nggak mau peduli dengan apa yang harus dikembangkan di dalam perusahaan untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, dan we lead company to crash. Itu harus di put effort untuk melakukan itu. Ya, ngelakuin itu nanti di minggu depan, nggak saya ceritain sekarang dong, habis dong bahan saya, ya kan? Nah, tapi saya mau sampaikan ini yang ada di slide terakhir di dalam materi kita, ya. Ini adalah slide yang paling penting yang menjadi dasar dari perkuliahan kita setengah semester ini. Ya sayang kita cuma punya 7 pertemuan ya, kalau di apa namanya di dalam kampus yang lain OD itu 14 kali pertemuan. Saya cuma dikasih waktu 7. Jadi kita juga membahasnya seperti kalau bahasa Inggrisnya we have to drink from the sudah kelihatan nggak? Sudah, Pak. Itu nih Pak ya. Kelihatan Pak. Layar PowerPoint Pak, belum slideshow sih. Tapi baru satu. Dua layar Satu. Pak. Dua layar ya, oke. Center view Pak. Saya rubah dulu, oke. Ya, jadi karena kita dari 14 saya cuma dikasih 7, jadi ibaratnya kita harus minumnya bukan dari gelas tapi dari selang. Ya. Jadi selang gitu ya. Kita berusaha minum sebanyak mungkin yang kita bisa, ya. Ini slide yang paling penting yang Anda harus paham kalau Anda menjadi pimpinan perusahaan, kalau kita ngomong tentang organisasi. Ya. Ingat, kalau nanti Anda dipanggil oleh shareholder ditanya, saya mau tunjuk Anda jadi COO, saya mau tunjuk Anda jadi CMO, saya mau tunjuk Anda jadi CEO, saya mau tunjuk Anda jadi CHRO. Pertanyaan berikut, apa yang akan kamu lakukan di organisasi ini kalau kamu udah jadi pimpinan? Jawabannya ini. Kalau Anda ikut lelang jabatan, ketika Anda orang BUMN, atau ada di kementerian, ketika ditanyain organisasinya mau diapain, dan Anda ingat slide ini. Jadi nggak boleh lupa. Ya, saya mau jelasin, pay attention benar-benar. Ya, termasuk nanti di UAS ya. Nah, jadi kalau kita bicara OD, ya kita bicara tentang bagaimana mengembangkan organisasi, ada 3 hal yang paling mendasar dan paling penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang leader dan pimpinan. Ya, dan Anda harus bisa jelasin ini secara detail Anda mau ngapain. Ya, nomor 1, kalau kita dikasih organisasi dan kita diminta untuk mengembangkan, maka kita harus perhatikan yang namanya individu-individu yang ada di dalam organisasi. Ya, point individual effectiveness. Ya. Contoh misalnya begini. Kalau zaman tahun 2000-an ya, 90 ke 2000 ya, 90-an itu zaman saya awal-awal kerja. Ya, itu yang waktu itu lagi tren adalah yang namanya globalisasi. Ya. Jadi kalau company mau besar, maka orang-orang yang ada di perusahaan itu harus orang-orang yang siap untuk menjadi global. Baik dari kemampuan dia untuk skill individualnya,
baik dia kemampuan teknisnya harus bisa bersaing dengan Pelan. orang dari Betul. Mbak Susan Mbak bocor. Susan, Kalau ada Apa yang sayang? bocor, Lu kasih susu lu nggak mau. Mbak Susan. Nah udah. mute lah ya, bisa nggak di mute? Kok nggak bisa ya di mute ya? Sudah, Pak. Udah ya, oke ya. Jadi sampai mana lupa saya. Oke, nomor 1 masalah individual effectiveness ya. Jadi nomor 1, apakah orang-orang yang kita punya, kebanyakan orang-orang yang ada di organisasi kita bisa menjawab tantangan yang ada? Kalau tahun 90-an itu topiknya globalisasi, apakah orang-orang yang siap ready to buat global? Itu baik sisi managerial skill-nya, technical-nya, ya, atau kemampuan orang individunya ya. Kalau misalnya di globalisasi secara individu paling nggak dia harus bisa ngapain kalau kita ngomong global? Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau kita ngomong globalisasi, Bahasa Inggris, dia Pak. Inggris, Pak. simple thing aja, bahasa Inggris bisa nggak? Ya, kalau kita mau masuk globalisasi, orang di tempat kita nggak ada yang bisa bahasa Inggris ke laut. Ya, kalau sekarang nih, ya, di tahun 2020, ya masanya sekarang zaman era apa? Digitalisasi. Digital. Orang pertanyaannya Pak. adalah, apakah organisasi kita adalah isinya orang-orang yang siap untuk menjalankan proses digitalisasi? Ya, jadi yang namanya individu ya di dalam perusahaan adalah kita memotret orang-orang atau individu yang ada di dalam perusahaan kita, kira-kira bisa menjawab zaman nggak? Sampai sini dulu, paham nggak individu? Ya, do we have the right people in our organization in order to respond what's happening outside our organization? Itu nomor 1 itu. Ya, kalau sudah itu kita bisa jawab, siap orang-orang kita, nggak siap orang-orang kita, ya. Dan kita kalau nggak siap ya harus lakukan sesuatu tuh. Ya, nomor 2, dari sisi tim yang ada di tempat kita. Kalau individu-individu di poin yang 1 ini, ya, kita kumpulin jadi satu kelompok, apakah mereka bisa berfungsi secara tim? Bisa bikin keputusan nggak? Bisa berkomunikasi nggak? Bisa punya teamwork nggak? Kalau orang-orang kita dijadiin satu. Jawab dulu itu, jelasin dulu itu. Kalau ternyata, waduh, kayaknya kalau dikumpulin satu dengan yang lain berantem tuh. Wah, ternyata knowledge-nya satu dengan yang lain nggak bisa klop. Ternyata kalau dikumpulin nggak bisa bikin keputusan. Ya, then we have to do something. Ya, jadi individu. Nomor 2 apa? Tim. Tim itu tim bagian 1, tapi tim ada 2. Kalau kita bicara tim, 1 kita bicara menggabungkan individu menjadi satu kelompok. Tim yang kedua adalah apakah tim 1 dengan tim yang lain bisa bekerja sama dengan baik. Itu orang marketing sama orang production sohib nggak tuh? Enggak. Ya, apakah marketing bisa menjual apa yang diproduksi? Atau apakah orang produksi bisa deliver apa yang diminta orang marketing? Ataukah orang finance sama orang marketing bisa bicara dengan bahasa yang sama nggak? Bisa bikin keputusan bareng nggak? Ya, saya ulangin dari awal ya. Ini ingat ya. Anda harus bisa jelasin ini kepada shareholder ya kalau Anda mau jadi C-level. Number 1, do we have the right people as individual? Do our people can answer the challenge of what happening outside the organization? Kita orang-orang kita oke nggak? Itu nomor 1. Yang namanya individual effectiveness. Nomor 2 apa? Selain individual? Tim. Tim itu ada tim A sama tim B. Tim A itu adalah kalau kita ngumpulin individu-individunya, bisa berfungsi dengan baik nggak? Mereka bisa ngambil keputusan nggak? Mereka bisa punya teamwork nggak? Ya, mereka bisa berkomunikasi nggak? Itu 2A. 2B-nya, kalau tadi individu dijadiin satu tim bisa berfungsi atau enggak, yang 2B-nya, tim satu dengan tim yang lain, cukup oke nggak? Bisa saling mengisi nggak? Ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi nggak? 1, 2, 2A, 2B. Harus luar kepala ya.
Kalau ngomong OD nanti ya, apalagi udah C-level ya. Oke, sekarang nomor 3. Kalau tadi individual, tim, yang ketiga bicara apa? Organisasi. Organisasi ini ABC ya. Jadi kalau udah orangnya kita sentuh, timnya kita sentuh, kita bicara tentang organisasi. Kalau kita bicara organisasi dalam OD ya, 3.1 itu kita bicara structure. Do we have the right structure in our organization? Kalau bicara structure, kita bicara ke samping, kita bicara ke atas bawah. Bicara ke atas bawah itu bicara pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita perlu yang pendek biar lebih cepat, tapi kalau pendek, pasti kontrolnya jelek. Sehingga kadang-kadang perlu kita panjangin supaya kontrolnya lebih bagus. Kita yang mana nih posisinya? Mau yang percepat atau yang pengawasannya lebih baik? Ya, itu pilihan. Tugas Anda analisa itu. Atau kita lebar, sempit. Ya, kalau kita bicara lebar berarti kita akan expand, cabangnya kita tambah, ya. Salesnya kita perbanyak supaya marketnya ke marketnya lebih strong gitu, atau kita kecilin ya, fungsinya sama, orang yang kita kurangin biar lebih lean ya. Then you need to answer whether your structure need to be long or short ya, atau lebar sempit ya. Anda harus bisa jawab. Itu 3.1. 3 poinnya 2 bicara apa di situ? Coba Anda lihat. Teknologi. Do we have the right technology in order to compete with others? Udah benar belum teknologi yang kita punya sekarang ini? Ya, kalau ternyata kita ngomong organisasinya oke, ternyata secara teknologi kita ketinggalan, ya nggak bisa. Atau kalaupun ketinggalan, dan apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa match? Ya, kita punya teknologi yang tepat. Yang ketiga bicara apa? Manajemen. Sistem. Ya, sistem nggak perlu yang canggih-canggih, paling nggak yang model-model ISO, Six Sigma, yang begitu-begitu harus ada itu. Balance scorecard. In order to run organization, we need system. Then you as a leader must decide what kind of system do we are going to have. Ya, jadi kalau ngomong OD, ya Anda presentasi aja di depan shareholder ini. Anda lagi lelang jabatan, presentasi aja ini. This is what I'm going to do with our organization. 1, orang-orang kita begini. Ya, nomor 2, tim kita begini. Kalau dikumpulin begini, antar tim kita begini. This is what I'm going to do. Nomor 3, kita bicara structure kita mau kita giniin, teknologi kita mau begini, dan sistem kita mau begini. That is yang mau saya kembangkan dalam organisasi. That is OD. According to yang kita baca ya, yang diwajibin di sini. Ya, kalau Anda punya reference lain silahkan, tapi selama saya jadi dosen, Anda pakai ini dulu. Ya, jangan kebanyakan ngarang dulu atau kebanyakan baca dulu. Ini aja dulu pakai. Ya, Anda tahu cara mainin ini dan you look smart lah. Si level doang sih bisa lah. Ya, gaji cepet gitu 80 ya, oke kan, lumayan lah ya. Ya, tapi paling nggak harus bisa jelasin ini. Tapi kalau ditanya organisasi ini Anda mau apain, Anda nggak bisa jelaskan. Anda jelasinnya tanpa konsep ya, nggak kemana-mana. Ya, ini OD. Ini salah satu slide yang paling penting di mata kuliah kita. Anda nggak boleh lupa. Ya, saya jamin ini kepake kalau karir Anda bagus. Tapi kalau karir Anda nggak bagus, ini nggak akan bakal dilihat lagi. Ya, jadi inget-inget ya. Wah, ini Pak Fidi. Wah, ada slide ini. Kalau Anda semakin sering ngeluarin ini, ya, dan posisi Anda pasti makin tinggi dalam organisasi. Percaya sama saya. Tapi kalau ini makin jarang dilihat, ya, then your career is going nowhere tuh. Coba cari tempat yang lain deh. Ya, jadi saya mau bikin kesimpulan nih di kuliah kita malam ini. Ya, nomor 1 ya, kalau dilihat dari perjalanan kuliah kita. Nomor 1, kita sadarkan bisnis selalu berubah. Organisasi harus ngikut. Nggak bisa nggak ngikut. Kita udah sepakat itu. Otherwise kita nggak survive. Ya. Tapi kita sadar juga bahwa organisasi nggak semudah itu juga dirubah. Ya, karena kita yang namanya culture. Culture itu 2 mata pisau. Kalau pas dengan situasinya, dia akan menjadi booster buat organisasi buat maju. Tapi kalau nggak pas, ini yang
bisa bikin perusahaan jadi hancur. Dan ternyata itu susah banget dirubah. Ya. Dan di minggu ini kita belajar bahwa ternyata ngerubahnya nggak bisa beli gitu. Tapi apa yang harus dirubah ternyata dalam organisasi itu? Ya, kita sadar di slide yang terakhir ini ada 3 hal. Ya, nomor 1 bicara apa? Individual effectiveness. Do we have the right people in our organization? I repeat, do we have the right people in our organization? Second one, bicara tentang apa? Team effectiveness. Ingat, team effectiveness ada 2 ya. 2.1 kita bicara, kita kumpulin orang-orang di dalam satu tim. Berfungsi nggak dia? Bisa bikin keputusan nggak? Bisa berkomunikasi nggak? That's 2.1. 2.2 bicara antar tim. Jadi bisa intra dan intertim. Ya, sampai situ jelas ya. Dan yang ketiga kita bicara apa? Organisasi. Kalau kita bicara organisasi ada 3 hal juga. 3.1 bicara tentang Structure. Ini struktur mau diapain nih? Mau diperpanjang, diperpendek? Ya, kebutuhannya apa nih? Kita mau bikin sistemnya jadi rigid supaya ada pengawasan? Ya kadang-kadang kan biar cepet tapi nggak diawasin, hancur juga, bocor juga kan? Perlu kita perpanjang. Tapi kalau kepanjangan gimana? Nah, kalau kepanjangan apa yang terjadi? Boncos. Lambat dalam mengambil keputusan. Birokrasinya lama, Pak. Birokrasi itu harus dipendekin. Iya. Ya, atau kita mau panjangin, kita lebarin, kita sempitin. Kalau kita expand berarti harus dilebarin, kalau kita mau efisiensi harus kita kecilin. Apa challenge bisnis kita? Itu harus Anda jawab. Begini atau begini. Ya, itu 3.1. 3.2-nya bicara apa? Teknologi. Teknologi, do we have the right teknologi? Bisa nggak dengan apa yang kita punya sekarang kita saingan? Kalau nggak ada, kita minta itu dirubah. Kita usahain, pinjam dari bank. Ya, cari investor. Ya, terserah apa yang mau dilakukan, tapi kita harus bisa bersaing. Kalau teknologinya nggak bersaing, ya gimana? Ya, mau mimpin perusahaan yang mau terjun ke dalam jurang, ya jangan cari company lain lah. Ya kan itu patokannya kan. Kalau mau perang kita nggak punya pistol yang tepat, yang lain sana sudah pakai nuklir, kita masih pakai pistol FN kan nggak bisa. Ya, teknologi. Yang ketiga bicara apa? 3.3 Sistem atau manajemen, Pak. Ya, Anda padukan slide ini menjadi satu plan ketika Anda nanti mau jadi pimpinan, ya. Nah, itulah pengembangan organisasi. Itulah tugas Anda sebagai C-level, itulah plan Anda sebagai C-level, itulah yang Anda main-mainkan di dalam variabel-variabel yang ada di dalam perusahaan Anda untuk melakukan pengembangan organisasi. Ya, nggak boleh lupa slide ini. Ya, kalau mau jadi C-level, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Pilihan kan di Anda, bukan di saya. Ya. Jadi gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Widi. Silakan. Siapa? Lis ya? Pak Iya Lis? Pak Widi. Silakan. Kalau untuk case yang di kantor Astra itu Pak, yang tadi mengutamakan proses, itu untuk menjawab bagian organisasinya itu strukturnya gimana Pak? Apakah dia jadinya keputusannya itu lama gitu ya karena prosesnya panjang jadi ke bawah? Tapi di lain sisi dia juga ekspansi gitu kan ya, Astra makin besar. Jadi gimana, apakah strukturnya itu kombinasi? Ini bicara pengalaman ya, pengalaman ya. Saya bertahun-tahun ya ngamatin Astra ya. Astra itu tidak pernah punya satu perusahaan yang membesar dalam waktu singkat, never. Why? Their philosophy about organization is nurturing. Ya, perusahaan itu harus dari kecil dibuat makin besar, dan dia prefernya adalah organik. Salah nggak? Ah, itu kan pilihan. Ya, tapi kalau Anda lihat Lipo, ya, mana di sini yang gengnya Lipo tadi ada tuh geng Lipo tuh. Ya. Lipo lagi Pak. Lipo masa lalu Pak. Masa lalu Pak. Kalau Lipo itu beli perusahaan kecil, hari ini besok bisa besar itu.
Ya, kasih waktu Iya, Pak. seminggu aja tahu-tahu valuasinya bisa gede itu. Iya, ternak perusahaan Pak. Jinnya banyak, Pak. Ya. Mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak yang salah. Itu pilihan. Ya Dengan mungkin segala kalau angle-nya konsekuensinya. dari sisi owner gitu ya, bisnis owner Pak, mungkin biar lebih menguntungkan, pengennya jalan cepat ya Pak. Kata siapa? Emang semua owner begitu? Pertanyaan saya, ente pernah Kan jadi owner tujuan mendirikan perusahaan itu juga kan salah satunya untuk profit Pak, bukan cuma Cuan. sustainability. Profit habis itu tutup besoknya. Begitu. Itu masalah feel ya. Kita bisa ngomong begitu kan kita orang-orang receh ya. Orang-orang gajian ya. Bukan kita yang punya. Tapi kalau kita bikin perusahaan sendiri ya. Ada orang yang perusahaan itu like a baby. Like a baby. Anaknya yang harus dikembangin, dijaga gitu. Ya, Pak William itu seperti itu. William itu tidak percaya shortcut. Ya, buat dia adalah ngembangin perusahaan harus dari kecil besar dijaga, panjang. That is Astra. Ya, Lipo, Mekarta. Mekarta gedenya kan cepet banget kan? Ya, hancurnya gimana? Bupati Bekasi ketangkap KPK, Pak. Itu. Apakah mana yang lebih untung ya? Astra mungkin untungnya nggak sebesar Lipo, tapi dia tahan sampai sekarang dan selalu memberikan keuntungan. Itu pilihan, style. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Pak. Itu balik lagi ke style of business owner. Ya, Bakri itu keluarga ya. Saya ikut Bakri itu cukup lama, 10 tahun nih, 11 tahun. Kalau kita lihat Haji Ahmad Bakri, Pak Ical, Pak Nerwan, kemudian yang sekarang Pak Anindya Bakri, itu tipikalnya beda-beda, Pak. Ya, kalau Haji Ahmad Bakri sama Pak Ical more or less mirip. Mereka senang nurturing, senang bikin pabrik kecil jadi besar, orangnya dari 100 jadi 1000, 1000 jadi 20.000, itu senang. Ya, nature-nya begitu, makanya punyanya Bakri Autopass, Bakri Building Industry, kemudian punya Bakri Bakri Pipe gitu kan. Itu perusahaan yang nurture yang udah puluhan tahun. Untungnya besar nggak? Ya ada untungnya, tidak sebesar itu, tapi sampai sekarang masih ada. Ya, tapi begitu itu kebetulan kenapa mereka begitu? Karena Pak Ical dan Pak Haji Ahmad Bakri itu belajarnya sekolahnya di Indonesia. Ya, sehingga budaya nurture ya nggak boleh mecat karyawan apa segala macam, kental lah mereka. Ya, the way they develop their business, the way they develop the company is like that. Salah apa benar? Oh, nggak ada salah benar, itu maunya dia, orang dia yang punya duit kok kita yang ngurusin. Kan nggak gitu toh. Ya, tapi kalau kita lihat Pak Nirwan, Pak Anin, lulusan Stanford, belajar di Harvard, ya, Boston University, BU, ya, mereka paham yang namanya financial reengineering, paham yang namanya financial instrument. Ya, buat mereka ya kalau bisa untung itu di depan. Perusahaan belum beroperasi kalau bisa udah untung. Terus kalau udah untung gimana? Ya udah gimana, terserah aja jalan. Ya udah untung kok. Mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita maunya kayak gimana? Itu ada pengaruh ke generasinya juga nggak ya Pak? Ada pengaruh pendidikan, style gitu ya. Ya mungkin juga kalau generasi sekarang pengennya instan gitu Pak. Karena memang Ada yang terlalu banyak. begitu, nggak semua. Ya nanti Anda main-main lah dengan owner-owner ya. Gabung di Kadin ya, lihat, tapi tipikalnya beda-beda ya. Cuman memang sekarang kalau kita lihat yang di yang suka disorot itu kan orang Indonesia pengennya yang gampang ya kayaknya ya. Makanya binomo apa segala macam ngetop karena kan kita nggak mau kerja kan, orang Indonesia kan. Maunya duduk untung, robot laku gitu kan, padahal uangnya hilang semua gitu kan. Ya ini kan mikirnya kayak gitu, bukan mikir yang proses. Ya, karena sekarang kayaknya lebih tertantang untuk cari trending dulu Pak gitu. Jadi kalau udah trending, kapasitas gede gitu udah langsung aja cuan gitu kan Pak.
Ya, lebih balik lagi populer ke gitu. style ya, style. Tapi Tapi aku gini, mau sharing kali ya, Mas Rizky. ah, Kebetulan silakan. Triputra itu adopt Astra juga kan, Pak. Triputra Group itu sama. Sebenarnya kita prosesnya panjang, approvalnya aja tuh banyak banget. Bahkan ada finance controller, aku juga business controller. Kita selalu PDCA. Tapi semakin besar perusahaan, apalagi korporasi, kenapa butuh proses yang panjang? Karena itu menghindari fraud yang tadi Bapak bilang ya. Percuma untungnya banyak, tapi banyak uang yang dicuri sama karyawan atau level-level yang mungkin ada di bawah ya. Makanya proses panjang itu sebenarnya untuk pengawasan sih lebih tepatnya. Dan Ya, kontrol. ya kalau kita jadi profesional ya, saya selalu ingatkan nama baik itu penting, ya. Dan profesional yang namanya baik bukan profesional yang bisa bikin untung besar, tapi yang bisa menjaga kesinambungan. Yang bisa punya untung besar tiba-tiba biasanya dari 10, 8 itu bermasalah. Dari 8, 6 masuk penjara. Saya ulangin ya. Kalau kita profesional, kita pengen jadi sukses ya, apakah yang bisa bikin untung ataukah bisa menjaga perusahaan berkesinambungan? Ya, jawabannya berkesinambungan. Ya, kalau yang bisa bikin untung besar ya dari 10 ya, 8 itu bermasalah, 6 itu masuk ke dalam penjara. Kenapa? Ya balik lagi, semuanya pengennya instan, nggak ada yang instan, Pak. Ada lagi? Izin tanya Pak, Ya, silakan. mungkin menurut Pak Fidi dari view OD ya, Organization Development itu kepercayaan tentang generasi pertama merintis, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga biasa menghancurkan Pak dari sudut pandang perusahaan keluarga, gimana ya Pak ya? Memang ada pergeseran nilai kah? Generasi ketiga itu cenderung nyaman dan menghancurkan gitu Pak. Itu riset saya, itu disertasi saya. Ya, disertasi saya tentang itu. Jadi memang ada kecenderungan seperti itu meskipun nggak sepenuhnya benar ya. Jadi generasi 1 itu pasti ceritanya nggak enak. Ya, jadi dia mendirikan sesuatu dari kecil, susah banget lah. Pokoknya kalau Anda ngelihat perusahaan yang dari kecil besar dibesarkan satu orang, pasti yang diceritain yang sedih-sedih. Dulu saya bangun ini sendirian, tidur di hutan gitu kan, buka hutan, nanam pohon palm gitu ya, buat minyak gitu ya, digigiti nyamuk. Ceritanya begitu-begitu, naik kapal dari Sumatera ke Jawa pasti ceritanya begitu-begitu. Ya sehingga apa? Karena dia hidupnya susah. Ketika dia mau spending, dia pasti mikirnya 1000 kali. Nah, biasanya perusahaannya besar tapi tidak akan besar banget. Nah, ketika dia punya anaknya kan pasti sekolah di sekolah yang bagus toh. Belajarlah sistem manajemen, belajarlah financial instrument, belajarlah reengineering proses gitu kan. Akhirnya apa? Yang kedua itu karena dia dapat cerita bapaknya susah, dia pikir gimana caranya gedein tanpa hidupnya susah. Digedein lah, ya besar. Yang ketiga nggak ngerti cerita susahnya, dapatnya cerita enaknya aja, ya kan? Jadi sembarangan gitu. Nah, ini yang bikin cerita itu benar, cerita yang tadi ya, generasi 1, 2, 3. Nah, cuman sekarang ternyata itu di-crack. Ya, ada perusahaan yang berusaha menghapuskan pameo itu. Nah, jadi pas generasi ketiga, ya akhirnya nanti karena anak-anaknya udah banyak ya, cucunya juga udah banyak, akan dipilih. Generasi ketiga itu ada yang cocoknya jadi entrepreneur, ada yang cocoknya jadi eksekutif. Ya, nggak bisa digabungin itu. Ya, generasi ketiga yang cocoknya jadi eksekutif hanya mengelola, ya sudah, mengelola. Dia akan mengelola dengan bagus. Tapi jangan disuruh buka perusahaan baru. Kalau disuruh bikin perusahaan baru, biasanya amsyong dia. Kenapa? Sense of entrepreneur-nya nggak ada. Ya, tapi ada generasi ketiga yang memang darahnya darah entrepreneur. Senangnya bikin sesuatu yang baru, cuman ngejaganya nggak bener. Ya, karena apa? Maunya baru invest, tapi nggak untung-untung gitu kan. Nah, jadi harus dibedain. Makanya di dalam penelitian saya, ketika sudah masuk generasi ketiga, nggak boleh disatuin tuh antara yang mengelola dengan yang menginisiate. Harus dipisah.
Yang urusannya entrepreneur udah jadi entrepreneur aja. Tapi yang jadi eksekutif ya jadi eksekutif aja. Jangan dibalik-balik. Nah, company yang bisa lewat dari 3 generasi biasanya yang melewati proses itu. Ya, tapi kalau masih digabung ya udah selesai memang. Ya namanya orang beda-beda ya bakatnya kan. Ya kira-kira begitu. Makasih, Ada Pak. lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya mau absen nih. Ada ya, kita absen ya. Aku boleh tanya gak Pak, izin bertanya? Ya boleh. Nah ini terakhir kali ya, maksudnya ini case yang ada di perusahaanku sih. Sebenarnya perusahaanku tuh banyak joint venture juga sih Pak. Salah satunya ada joint venture di perusahaan ayam boiler. Nah itu masalahnya ada di people. Mostly people yang Gen Z zaman sekarang tuh sulit untuk masuk ke dunia peternakan gitu loh Pak. Karena kita kan ternak ayam boiler kan dari Ya. dari dia bertelur sampai besar. Nah, kemarin tuh sempat PDCA juga sama ownernya. Kenapa rata-rata kalau di rata-rata kan ya bahkan ada yang sampai 2 bulan itu rata-rata 6 bulan tuh udah keluar. Terus mereka berpikir gimana caranya develop orang-orang ini supaya tetap bertahan lama gitu. Sedangkan yang fresh graduate itu sebenarnya ilmunya kan masih, aku pun dulu fresh graduate ilmunya masih nol banget kan Pak. Gimana caranya biar mereka tuh terdevelopment sendiri akhirnya betah ya at least 1 tahun atau 2 tahun lah gitu. Ya, oke. Itu gini. Ini bicara rekrutmen ya. Ini nanti tanya Pak Omer lah ya. Jadi gini. Kalau masalah Gen Z nanti saya share podcast saya tentang antar generasi ya. Jadi kalau bicara generasi yang sekarang memang kan ngurusin peternakan mah bukan passion ya. Passionnya kan jadi YouTuber kan. Ya enggak. Iya lagi Pak, benar. Sono sekali gitu ya. Jadi memang tiap pekerjaan tertentu akan punya source orang yang berbeda, dari kampus yang berbeda, dari kota yang berbeda. Ya, saya dulu pernah nanganin perusahaan hampir mirip seperti yang ini ya, logistik lah, Samudra Indonesia tuh. Samudra Indonesia kan bisnisnya port ya. Portnya itu jauh-jauh tuh dari apa namanya, dari kota-kota besar, banyak di kota-kota kecil. Ya. Awalnya karena dia perusahaan besar, berani gaji gede, ambil dong orang UI, orang ITB gitu ya. Ya betah nggak kira-kira di situ? Ya jauh dari mana-mana, ya ambil dari Trisakti, ya nggak betah lah. Ya, nggak betah. Jadi tiap pekerjaan pasti ada tempat yang cocok. Nah kalau yang jauh-jauh ya cari orangnya jangan yang di perusahaan dari universitas-universitas itu. Cari orang UNS, cari orang Gajah Mada, itu seneng disiksa-siksa orang-orang itu, ya. Cari dari kampus Salatiga, Purwokerto, ya. Nah itu ditaruh di Kendari, di mana-mana seneng, tapi jangan taruh orang-orang itu, orang-orang dari UI ITB di sana, ya. Berapapun gaji dibayar nggak passionnya di situ. Jadi sekolah itu mendidik mereka untuk bisa seperti itu. Nah tempat Anda juga jadi seperti itu ya, nyarinya kampusnya jangan kampus-kampus yang begitu, harus tahu tempatnya yang cocok yang mana. Tapi sebaliknya, kalau kita perusahaannya high tech, ya high profile, kantornya bagus, ketemu orang-orang pintar, ya jangan nyari juga dari Purwokerto dan lain sebagainya. Ya minder mereka. Ya cari anak UPH, cari anak Trisakti, ya. Anak Untar, ya, anak UI, ITB, ya, kantornya bagus, bajunya keren, ya, anak-anak muda, seneng mereka pasti. Ya, jadi juga Pak. Ya, UB mah kebanyakan ini sih bisnis melulu, ya, malas belajar anak-anak UB. Nah, jadi kita harus tahu source-nya yang cocok dari mana. Itu yang paling basic, ya. Jadi kalau Anda nanti mau bikin manajemen development, ya jangan cari anak-anak dari kota-kota, kampus-kampus di kota besar. Kampusnya harus ke pinggir. Tinggal cari yang pintar. Cari yang memang,
orang susah. Kadang-kadang ya saya tulang punggung keluarga. Nah ini pas nih, tapi pinter ya, digaji. Oh kemana aja dia kerjain tuh. Yang penting dia bisa ngirim duit ke ibunya untuk adik-adiknya. Ya nggak mikirin dia bisa jadi YouTuber nggak apa, nggak pikir. Pokoknya gua bisa transfer ibu gua, wah udah selesai gitu. Ya, tapi jangan orang-orang kayak gitu disuruh jadi sales keliling-keliling ditamrin, ya nggak bisa, minder dia, ya malu dia. Ya kira-kira gitulah Kesia ya. Oke, makasih Pak. Ntar ya saya absen dulu. Oke, Ahmad Iksan. Hadir, Pak. Hadir. Adi Priyo. Adi Priyo Pambudi. Nggak ada ya, nggak nyaut ya. Ali Sudrajat. Hadir, Pak. Hadir. Anggi Novianti. Hadir, Pak. Hadir. Bambang Permadiansyah. Hadir, Pak. Hadir. Bekman Huta Barat. Hadir, Pak. Hadir ya. Damara. Hadir, Pak. Hadir. Era Pamadia. Hadir, Pak. Felicia Andrea. Hadir, Pak. Jeffrey Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, Julia Freddy Pinaria. Julian. Julian nggak nyaut ya. Kesia. Hadir Pak, Julian Pak. Hadir. Krishna Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Listianto. Hadir, Pak. Mariani Sarah. Hadir, Pak. Meta Karunia. Hadir Pak. Muhammad Agung. Hadir, Pak. Mutia. Hadir Pak. Nia Wayuningsih. Hadir, Pak. Retno. Hadir, Pak. Oh iya, Retno laki-laki ya, betul. Saya baru ingat. Oke, Rifko. Hadir, Pak. Oh, si Naga. Coba saya lihat dulu mukamu dulu. Mana? Hadir, Pak. Hadir. Oh, awas nih lah kau jelek ya, bikin malu korps nanti. Korps. Oke, Rifko Sinaga ya. Sayuti. Hadir, Pak. Sera. Hadir, Pak. Titi Adinda. Hadir, Bapak. Tri Utami. Hadir, Bapak. Hadir ya. Susan Ratna Salim. Hadir, Pak. Suudin. Hadir, Pak. Syarifudin. Hadir, Pak. Oke, berarti yang absen Adi, Julian, nggak nyaut ya. Oke, Mas Aji ada, Pak, itu, Pak. Hah? Ya, suruh kontak saya kalau memang ada. Ya, yang penting saya panggil nggak nyaut toh. Oke. Baik. Jadi kita sudahi kuliah kita di malam ini. Kita tutup, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Berarti ini kuliah ketiga, besok 4, masih 3 lagi. Nanti saya ada 1 minggu kita bikin kuis aja. Jadi instead of saya kasih tugas ya, yang kadang dikerjain kadang enggak, ya malah jadi tambahan kerjaan juga bagi Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah putuskan sekarang saya kasih kuis aja. Ya silahkan dikerjakan, nanti dikumpulin di hari yang sama. Nah itu jadi nilai yang 15% ya. Jadi tidak perlu saya kasih tugas lagi, saya ambil dari situ, sisanya dari UAS nanti di pertemuan kita yang ke-7. Jadi yang ganda ya Pak? Minggu Ya? depan bukannya tanggal berapa ya? Oh belum, sabar, tunggu informasi dari saya. Ya ini nggak sesuai OD nih, main nanya-nanya aja. Tapi Kamis depan tanggal merah ya, Pak? Ya, tanggal merah, Pak. Tanggal merah. Iya, Pak. Kita itu ya, lebaran haji, iya, apa? Kenaikan. Kenaikan, Pak. Oh ya saya malah. Masih, Pak. Ya nanti kita lihat dulu deh ya. Berarti harus dicari hari pengganti ya. Boleh, Pak. Ya udah nanti kita omongin minggu depan deh di grup ya. Oh. Baik, kita tutup kuliah kita malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam. Terima kasih. Pak. Selamat malam rekan-rekan semua.